Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa afdhalus salati wat taslim ala sayyidina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa man tabi'a sunanahu ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وقال ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا ويسن dan disunnahkan tartibuhu apa mentertibkannya salat yang tertinggal ai al-faitu fayaqdi lalu mengqada siapa man as-subha pada salat subuh qabla adh-dhuhri sebelum salat zuhur wa hakadha dan seperti ini juga seterusnya wa taqdimuhu ala hadiratin dan mendahulukannya salat yang tertinggal ala hadiratin terhadap salat yang mempunyai waktu la yukhafu fautuha yang tidak dikhawatirkan fautuha apa ketertinggalannya salat hadirah. Pada liqa sebelumnya telah dibahas tentang kewajiban orang yang meninggalkan salat, bahwa pendapat Ibn Hajar mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan tanpa uzur maka seketika dia diwajibkan untuk mengqadha salatnya. Tidak boleh menggunakan waktunya selain untuk mengqadha salatnya. Di dalam ibarahnya yakni yalzamuhu sarfu jami'i zamanih lil qadha. Wajib bagi orang yang meninggalkan salat tersebut untuk menggunakan waktunya mengqadha salat. Tidak boleh digunakan untuk yang lain misalkan, kecuali waktu yang darurat. Itu pendapat yang mu'tamad menurut pendapat Ibn Hajar. Sekarang disunnahkan mentertibkan apa? Salat yang tertinggal. Misalkan meninggalkan salat subuh, meninggalkan salat zuhur, asar. Ketika mau mengqadha salat tersebut maka disunnahkan untuk mentertibkan salat yang tertinggal. Maka disunnahkan mengqadha salat yang terlebih dahulu ditinggalkan daripada salat yang baru-baru ditinggalkan. Misalkan meninggalkan salat zuhur dan asar, maka disunnahkan apa? Mengqadha salat zuhur terlebih dahulu daripada salat asar. Begitu juga disunnahkan nantinya mengqadha salat mendahulukan salat yang tertinggal daripada salat yang mempunyai waktu. Jikalau nantinya tidak dikhawatirkan salat yang mempunyai waktu tersebut tidak keluar dari waktunya, tetap disunnahkan mendahulukan salat yang tertinggal untuk diqadha daripada salat yang mempunyai waktu. Jikalau tidak dikhawatirkan apa? Salat yang mempunyai waktu tersebut keluar dari waktunya. Ini tetap disunnahkan menurut pendapat Ibn Hajar. In fata bi'uzrin, jikalau tertinggal siapa man bi'uzrin sebab uzur. Jadi disunnahkan mendahulukan salat yang tertinggal. Mendahulukan salat yang tertinggal daripada salat yang mempunyai waktu. Sunnah didahulukan untuk mengqadha salatnya terlebih dahulu jikalau nanti salat tersebut ditinggalkan karena uzur.
Beda halnya nanti kalau bukan karena uzur, tetap disunnahkan. Karena uzur dia meninggalkan salat, maka tetap disunnahkan apa? Mendahulukan salat yang tertinggal daripada salat yang mempunyai waktu. Wa in khasyiya fawta jama'atiha, kendati pun khawatir siapa man fawta jama'atiha, pada ketertinggalan jamaahnya salat yang mempunyai waktu. Adal mu'tamad ni menurut pendapat yang mu'tamad. Kendati pun khawatir nantinya ketika mengqadha salatnya apa? Ketika mengqadha salatnya sementara pada waktu itu dia keluar pada waktu salatnya, mengeluarkan waktu salat. Jadi tetap disunnahkan katanya, kata pendapat Ibn Hajar, untuk mendahulukan salat yang tertinggal daripada salat yang mempunyai waktu. Kendati pun nantinya dia khawatir tertinggal pada jemaahnya, pada jemaah salat yang mempunyai waktu. Misalkan ada fulan meninggalkan salat subuh, sementara ketika memasuki pada waktu zuhur dia mau berjemaah. Dalam kondisi seperti ini, sementara berjemaah dianjurkan, sementara juga mengqadha salatnya juga dianjurkan, maka kedua sunnah saling bertentangan. Maka dalam hal ini harus memilih salah satunya yang lebih afdal, yaitu menurut pendapat Ibn Hajar mendahulukan salat yang tertinggal sebab uzur daripada melakukan salat berjemaah pada waktu zuhur. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Wa idza fatah, dan apabila tertinggal siapa man bila uzrin, sebab bukan karena uzur, fayajibu, maka wajib taqdimuhu, mendahulukan yang faid. Fayajibu, maka wajib taqdimuhu, mendahulukannya salat yang tertinggal, alaiha, atas salat yang mempunyai waktu. Beda halnya nanti kalau misalkan meninggalkan salat karena tanpa uzur, itu bukan sunnah lagi, tetapi wajib mendahulukannya mendahulukan salat yang tertinggal tersebut daripada salat yang mempunyai waktu kalau meninggalkannya sebab karena uzur. Amma idza khafa, adapun apabila khawatir siapa man faut al-hadirati, pada ketertinggalannya salat yang mempunyai waktu. Bagaimana gambarannya? Kalau orang tersebut khawatir ketika mengqadha salatnya, seketika itu dia mengeluarkan salat yang mempunyai waktu, bi an yaqa'ah, dengan harus terjadi ba'duha, sebagainya salat yang mempunyai waktu. Wa in qalla, kendati pun sedikit ba'd kharijal waqti, di luar waktu. Fayalzamuhu, maka wajib pada man al-bada'u, memulai biha dengan hadirah atau salat yang mempunyai waktu. Tetapi nantinya kalau misalkan kalau orang tersebut berkewajiban untuk melakukan salat, mengqadha salatnya yang tertinggal sebab karena bukan uzur, kemudian ketika dia mengqadha salatnya namun pada saat itu dia mengeluarkan salat yang mempunyai waktu, maka kewajiban dia pada saat itu wajib melakukan salat yang mempunyai waktu, bukan mengqadha. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau misalkan ada fulan meninggalkan salat zuhur, sementara ketika memasuki waktu asar, kan kewajibannya dalam hal ini
Kalau orang meninggalkan salat bukan karena uzur, wajib dia mendahulukannya salat tersebut daripada salat yang mempunyai waktu. Wajib mendahulukan salat zuhur dilakukan waktu asar sebelum melakukan salat asar. Tetapi jikalau nantinya kalau orang tersebut mengqadha salatnya di waktu asar, sementara waktu asar saat itu kalau diqadha sampai keluar waktunya, maka kewajibannya menurut Ibn Hajar wajib melakukan salat yang mempunyai waktu, bukan lagi mengqadha. Karena kalau mengqadha nantinya salat asarnya sampai keluar waktu. Seperti itu. Ini ibarah lumayan rumit ya, harus dimutola'ah. Kalau pendapat Ibn Hajar nanti wajib dalam kondisi seperti ini, wajib bagi orang tersebut melakukan salat yang mempunyai waktu daripada salat qadha. Karena dihukumi haram baginya nantinya kalau salat kalau dia melakukan salat zuhur, istilahnya mengqadha, karena dia mengeluarkan waktu asar di luar waktunya, haram bagi dia. Wa in qalla, kendati pun sedikit. Kendati pun sedikit keluarnya. In di sini adalah in lil ghayah ya. Ghayah menunjukkan adanya khilaf di antara fuqaha. Tapi menurut Imam Ar-Ramli mengatakan tidak seperti itu. Menurut pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan tetap diwajibkan untuk mengqadai salat yang tertinggal, sebab bukan karena uzur. Asalkan sedikit. Pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan demikian. Sementara pendapat Ibn Hajar mengatakan tidak, harus melakukan salat hadir, tidak boleh mengqadha salatnya. Karena kalau orang nantinya mengqadha salatnya, dia meninggalkan mengeluarkan salat daripada waktunya, salat asar. Kalau pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan tidak demikian, boleh sebenarnya, tetap disunahkan mengqadha salatnya, disunahkan mengqadha salat zuhur daripada melakukan salat asar yang mempunyai waktu, kendati pun mengeluarkan waktu salat asar asalkan sedikit. Itu pendapat Imam Ar-Ramli mengatakan demikian. Kenapa mengatakan seperti itu? Imam Ar-Ramli berpegangan pada pendapat disunahkan, sebab ada yang mewajibkan. Seperti itu. Sebab ada yang mewajibkan. Khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan itu ada yang disunnahkan. Ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan. Seperti itu. Sementara Imam Ar-Ramli keluar dari dua pendapat ini, berpegangan pada keluar dari khilaf adalah disunnahkan. Imam Ar-Ramli tetap berpegang teguh pada pendapat yang disunnahkan, bahwa mendahulukan salat yang mempunyai waktu, mendahulukan salat, mengqadha salat daripada melakukan salat yang mempunyai waktu, itu tetap disunnahkan. Karena ada yang mewajibkan seperti itu. Wa yajibu, dan wajib, taqdimu ma, mendahulukan sesuatu, fata yang tertinggal, bighairi uzrin, sebab bukan karena uzur, alama terhadap sesuatu, fata yang tertinggal bi uzrin, sebab uzur. Ma di sini artinya salat ya. Jadi wajib mendahulukan salat yang tertinggal karena bukan uzur daripada salat yang tertinggal sebab karena uzur. Ini perlu dimutola'ah. Ibarah seperti ini perlu dimutola'ah. Jadi gambarannya bagaimana? Wajib mendahulukan salat yang tertinggal karena bukan uzur daripada salat yang tertinggal sebab uzur. Gambarannya bagaimana? Kalau misalkan ada orang meninggalkan salat zuhur dan asar sebab uzur, misalkan tidur sebelum zawal,
tidur sebelum zawal. Sampai terus nanti masuk waktu asar. Masuk waktu asar, orang tersebut tidak bangun-bangun sampai masuk waktu maghrib. Nah, ini dikatakan uzur dia. Uzurnya karena kenapa? Uzurnya karena dia tidur. Tidur itu termasuk dari min a'dharis shalah, uzurnya salat. Dia dikatakan uzur. Meninggalkan salat zuhur dan asar sebab uzur. Kemudian ketika masuk waktu maghrib dia bangun. Kok tidur lagi dia. Tidak langsung salat. Seharusnya dia salat segera. Ternyata tidur lagi. Tidur sampai isya. Maka dalam kondisi seperti ini, salat zuhur dan asar yang tertinggal sebab uzur, kemudian salat maghrib yang tertinggal bukan karena uzur, wajib baginya mendahulukan salat maghrib. Wajib baginya mendahulukan salat maghrib yang ditinggalkan karena apa? Yang ditinggalkan bukan karena uzur, daripada salat zuhur dan asar yang ditinggalkan sebab uzur. Wajib baginya ketika mau mengqadai mendahulukan salat maghrib daripada salat zuhur dan asar. Ini tanpa khilaf. Kenapa demikian? Karena meninggalkannya bukan karena uzur. Maghrib yang dia tinggalkan bukan karena uzur. Nah, seperti itu. Jadi uzurnya salat itu kalau bukan karena tidur, dia lupa. Ini bukan karena lupa. Jadi harus selektif ya. Tidak sembarangan mengqadai salat. Harus tahu apa perbedaannya. Kalau salat yang ditinggalkan karena uzur, maka tidak wajib baginya didahulukan daripada salat yang ditinggalkan sebab uzur. Wa in faqada kandatipun kehilangan siapa man at-tartiba pada tertib. Kendati pun tidak tertib istilahnya. Kehilangan tertib urutannya. Meninggalkan salat zuhur, asar, maghrib. Kewajiban dia karena uzur dan asarnya ditinggal sebab uzur, maka wajib baginya untuk mengakhirkan daripada salat maghrib yang ditinggalkan sebab bukan karena uzur. Kendati pun tidak tertib. Seharusnya dia mengqadai zuhur terlebih dahulu, asar terlebih dahulu. Tapi kewajibannya dia harus mengqadai salat maghrib terlebih dahulu. Wa in faqada at-tartiba, kendati pun kehilangan siapa man at-tartiba pada tertib. Li'annahu, karena sesungguhnya tertib sunnatun adalah sunnah. Tertib itu sunnah. Wal bidaru, adapun sementara bidar bergegas, wajibun adalah wajib. Nah, jadi tertib itu statusnya sunnah, hukum syar'iyahnya sunnah. Sementara bergegas untuk mengqadai salat itu adalah wajib. Mengqadai salat ikhtilaf di kalangan ulama sebagaimana di dalam ibarah-ibarah sebelumnya. Mengqadai salat yang tertinggal bukan karena uzur, dia wajib didahulukan daripada salat yang ditinggal sebab uzur. Wa yundabu, dan disunnahkan ta'khirur rawatib, mengakhirkan sunnah-sunnah rawatib anil fawaiti, dari salat-salat yang tertinggal bi'uzrin, sebab karena uzur. Wa yajibu, dan wajib ta'khiruha, mengakhirkan rawatib, sunnah-sunnah rawatib anil fawaiti, dari salat-salat yang tertinggal bi'ghairi uzrin, sebab bukan karena uzur. Jadi disunnahkan menunda, istilahnya menunda salat sunnah-sunnah rawatib daripada salat fawaid yang tertinggal sebab karena uzur. Seperti itu. Kalau misalkan orang meninggalkan salat subuh, meninggalkan salat asar, pas ketika meninggalkan salat zuhur
dan meninggalkan salat asar, pas ketika masuk waktu asar dia mau mengqadai salatnya, maka disunnahkan baginya untuk menunda, tidak mengqadai apa? Tidak mengqadai salat sunnahnya terlebih dahulu sebelum dia selesai mengqadai salat wajibnya terlebih dahulu. Ditunda. Ini disunnahkan. Disunnahkan untuk menunda salat rawatibnya. Kenapa disunnahkan? Karena kewajibannya dia mengqadai salat yang wajib terlebih dahulu, bukan mengerjakan yang sunnah. Karena status hukum yang wajib tidak boleh mengalahi sunnah, itu tidak mengalahi status hukum yang wajib, seperti itu. Kemudian wajib bagi orang tersebut mengakhirkan salat rawatib, mengakhirkan sunnah-sunnah rawatib daripada salat-salat wajib yang ditinggal sebab bukan uzur meninggalkannya. Ini beda pembahasan. Barusan disunnahkan mengakhirkan, menunda sunnah-sunnah rawatibnya sebab apa? Meninggalkannya karena uzur. Kalau sekarang diwajibkan untuk mengakhirkan sunnah-sunnah rawatib daripada salat-salat yang tertinggal karena meninggalkannya bukan karena uzur. Tanbihun, peringatan. Man, adapun barang siapa, mata adalah meninggal siapa man, wa alaihi, dan adalah tetap bagi man, salatu fardin, adapun salat fardu. Ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal mempunyai salat fardu yang belum dilakukan. Bagaimana? Lam tuqdah, maka tidak diqadai apa salat. Walam tufdah, dan tidak dibayarkan fidyah apa salat anhu dari man. Kalau ada orang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia sementara dia punya kewajiban untuk melakukan salat, maka apa statusnya bagi orang yang demikian? Apakah dia wajib mengqadha salatnya atau wajib membayarkan fidyah atasnya? Nah, dalam pendapat yang mu'tamad, tidak usah diqadai dan tidak usah dibayarkan fidyah baginya. Ini menurut pendapat Ibn Hajar. Tidak usah diqadai dan tidak usah dibayarkan fidyah atasnya. Kenapa demikian? Karena dia sudah meninggal, sudah bebas dari apa? Hukum taklif istilahnya. Wa fi qaulin, dan di dalam suatu pendapat, annaha, sesungguhnya salat, tuf'alu, adalah dilakukan apa salat anhu dari man, awsa, baik dia berwasiat, biha dengan salat, amla, atau tidak. Haka, menceritakan hu pada qaul, keterangan al-Ubadi, siapa? Imam al-Ubadi, anis Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i. Di khabarin, karena berdasarkan hadis, fihi, di dalam apa? Maqal. Di dalam satu pendapat mengatakan, Al-Imam Al-Ubadi, Tabaqatus Syafi'iyah, ya, mengatakan itu tetap dilakukan, istilahnya tetap diqadai, tetap dibayarkan fidyah atasnya, karena adanya hadis di dalam hal itu. Adanya hadis di dalam hal itu. Wa fa'ala, dan telah melakukan bihi, dengan itu keterangan, As-Subki, siapa? Imam As-Subki, an ba'di aqaribih, dari sebagiannya kerabat-kerabat Imam As-Subki. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak wajib bagi orang yang telah meninggal untuk mengqadai salatnya yang telah ditinggalkan, salat wajib yang dia telah tinggalkan,
Sebagian pendapat juga kalangan Tabaqatus Syafi'iyah seperti Imam Al-Ubadi mengatakan itu tetap dilakukan, istilahnya diqadai, dibayarkan fidyah karena adanya hadis tentang hal itu. Dan ini pernah dilakukan oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki ulama abad ke-7 ya. Dia pernah melakukan tentang hal itu terhadap sebagian kerabatnya. Wallahu a'lam.